Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Baik pemirsa, kembali di Berendo TVRI Bengkulu tentunya, dan kita masih di ruang seni dan budaya, masih membahas tema mengenai gerakan seni budaya kampus di Bengkulu dengan narasumber kita. Yang pertama ada Alif Zafran dan juga ada Andes Beta. Nah, kita kembali ngobrol tentunya dengan kedua orang narasumber kita. Nah, tadi tertahan ya Alif ya dengan iklan mengenai yang namanya membentuk karakter untuk menampilkan di seni teater gitu kan. Jadi harus mendalami dulu karakternya. Kalau mau jadi orang gila, harus jadi orang gila dulu gitu, enggak? Iya. Oh iya. Kalau bisa seperti itu seperti kalau itu. seperti dulu gitu. Oh gitu. Jadi harus gila dulu Harus gitu. gila dulu. Aduh ya Allah. Ya, sesuai kepentingannya untuk. Terus kalau gila beneran terusan gimana dong? Nah, itu resiko pemenang. Oh, resiko pemenang. Oke, baik. Nah, untuk teater ini sendiri ya kan, kalau di dunia teater ini kan menarik nih kan Liv kan. Kalau teater ini sendiri kan banyak karakter yang harus dimainkan tentunya ya, karena kita harus punya berbagai macam muka lah istilahnya ya kan. Nah, jadi kalau mau ganti ke muka lain, ke karakter lain, nah itu seperti apa sih? Ada tipsnya nggak sih Liv? Pasti observasi Kak. Observasi lagi ya. Kita butuh ibaratnya itu tadi banyak melihat, mendengar, banyak bertemu orang-orang ini. Kalau emang oh kita rupanya dapat peran harus jadi gila, tiba-tiba jadi sadar, tiba-tiba jadi polisi. Iya betul. Kita ketemu orang gila, udah tuh tiba-tiba ketemu orang yang benar-benar normal dan harus ketemu polisi, harus banyak nanya juga gimana sih jadi polisi. Lihat juga gerak-geriknya, gesturnya, cara tegaknya. Juga orang normal gimana sih, orang gila gimana sih. Nah, jadi kalau bisa se-accidental itu Kak, supaya apa? Supaya ketika di panggung nanti totalitasnya seperti itu. Karena itu di teater itu biasanya latihannya itu cukup lama. Oke, berapa lama latihannya? Kalau ngobrol sama teman-teman itu dan juga biasanya kami itu ya paling nggak 6 bulan, 3 bulan. Sebelum tampil? Iya. 6 bulan sampai 3 bulan gitu, luar biasa. 6 bulan itu udah cukup lah ya. Kalau 3 bulan itu bisa, tapi ya bisa dicukupin. Oke. Padahal cuman untuk tampil kurang lebih setengah jam sampai 4 jam. Iya betul. Iya butuh observasi, butuh latihannya kurang lebih seperti itu. Oke, baik, luar biasa. Jadi latihannya berbulan-bulan, tapi tampilnya cuma setengah jam gitu ya. Nah itu termasuk ke dalam suatu hal yang menurut kalian cukup atau tidak cukup gitu? Tergantung kita juga sih Kak. Kalau ibaratnya kita emang benar-benar sungguh-sungguh untuk observasinya, udah kita sungguh-sungguh untuk mendalami karakter, rasanya cukup-cukup aja. Oke, baik. Nah, di Bengkulu sendiri kita lihat kan kalau di Bengkulu ini kan ada yang namanya Taman Budaya, ya kan, tempat kalian yang namanya untuk menampilkan sesuatu karya seni kalian dan sebagainya. Nah, di Bengkulu sendiri menurut Alif dan juga Andes sendiri, kita ke Alif dulu, sudah bagus tidak atau sudah maju tidak gitu ya kan untuk yang namanya kesenian budaya yang ada di Bengkulu, termasuk kesenian teater sendiri atau kesenian puisi sendiri, udah berkembang atau seperti apa nih? Sebenarnya kalau bicara soal taman budaya kita itu tuh udah cukup membantu ya Kak. Ya. Taman budaya dengan fasilitasnya yang terbarukan ya kan, terbarukan. Tapi selainnya taman budaya, taman yang harusnya isinya para seniman, para ibarat orang menaungkan atau meledakkan ekspresi di sana. Kalau dilihat sampai sekarang itu agak berkurang ya Kak. Entah kenapa, apakah itu faktor regulasi, faktor fasilitas yang emang harus dilengkapin lagi dan lain, itu mungkin butuh banyak obrolan lagi. Tapi kalau dari pandangan Alif sendiri, untuk saat ini taman budaya yang selainnya taman yang isinya para budayawan, seniman, lain itu belum terlaksanakan atau belum cukup. Gitu. Kalau dulu tuh kan hampir tiap minggu ada penampilan seni ya kan. Nah kalau sekarang udah nggak ada lagi. Nah, itu seperti apa Alif mendakapinya? Nah itu juga Kak yang Alif maksud tadi. Ya. Mungkin ada beberapa kendala. Apakah taman budaya sekarang udah alih fungsi? Belum, bukan? Kayaknya enggak sih. Oh enggak ya. Kayaknya enggak. Paling butuh dibicarakan lagi, dikumpulin. Apa sih yang ibaratnya kurang? Biasanya kalau dari Alif sendiri kan pernah beberapa kali
adakan kegiatan sana. Lebih ke regulasi sih Kak. Oh, ke regulasi. Ya, regulasi. Oke, baik. Nah, kita ke Andes sendiri ya. Kalau Andes sendiri kita lihat kalau Bengkulu ini sekarang nih kan ya kan anak mudanya itu jarang banget nih yang mau ikut teater, ikut seni tari, ikut seni musik dan sebagainya. Nah, kalau Anda sendiri melihatnya ini seperti apa? Apakah anak muda sekarang atau anak Gen Z sekarang ini lebih ke kekiniannya itu bukan ke arah seni atau seperti apa nih? Ya, saya merasakan ini semenjak pandemi ya 2020. Semenjak pandemi. Iya. Oke. Semenjak pandemi itu menurun drastis. Oke. Kegiatan-kegiatan pemuda kalau dulu tuh saya bisa melihat orang-orang di Simpang 5 mengekspresikan dengan musik maupun teater. Sekarang sudah sepi. Saya pikir itu karena teknologi juga ya kan. Karena teknologi dan juga menggerus jiwa-jiwa seninya seperti itu. Dan saya pikir kecuali tabut ya, kalau tabut udah wah. Ada dol, ada macam-macam. Yang kita fokuskan kepada Gen Z-nya. Saya pikir mereka sedang berkarya dengan video maupun musik di tempat masing-masing. Oke, jadi sekarang mungkin mereka lebih fokus ke digital, ya kan? Masing-masing. Ke platformnya masing-masing tentunya untuk mencari cuan kali ya kan, bukan untuk mengekspresikan di tempat-tempat umum yang mungkin bisa lebih dikenal lagi oleh masyarakat secara langsung gitu ya kan, gitu. Kalau menurut dari Andes sendiri, nah kalau itu baik atau tidak hal yang tersebut, yang lebih ke media sosial gitu? Sebenarnya baik banget karena pertama saya melihat orang-orang lebih mengekspresikan dan lebih ekspresif di media sosial. Dan ada buruknya juga sih. Buruknya ya, oke baik. Kita akan ngobrol keburukannya nanti. Kita jeda iklan dulu ya. Baik pemirsa, tetap bersama kami di Bendut TVRI Bengkulu.